Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak tangguh dan kreatif. Semangat pagi. Nah, anak-anak, semoga hari ini anak-anak dalam keadaan yang sehat dan ceria serta siap mengikuti pembelajaran hari ini. Marilah sebelum belajar kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Hari ini kita akan belajar tema 6, merawat hewan dan tumbuhan. Subtema 2, merawat hewan di sekitarku. Pembelajaran 2. Namun sebelum kita mulai belajar, kita akan membaca hadis bekerja harus rapi. Ini adalah target minggu ini anak-anak. Anak-anak kita harus menghafalkan hadis bekerja harus rapi beserta artinya. Oke, kita mulai ya. Innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan ayyutqinah. Sesungguhnya Allah mencintai seorang di antara kamu yang apabila bekerja selalu rapi. Nah, ini adalah hadis riwayat Baihaqi. Nah, kemudian Bu Ranum juga mengingatkan kembali, ayo anak-anak semangat mengerjakan 1. Sholat 5 waktu sehari, 2. Sholat duha, 3. Hafalan hadis bekerja harus rapi, 4. Mengaji, dan yang kelima membantu ayah bunda. Baik anak-anak, sekarang silakan dibuka halaman 55 pembelajaran 2. Kucing dan kelinci adalah contoh hewan peliharaan. Kamu dapat memelihara hewan di rumah. Jika memelihara hewan harus dijaga dan dirawat. Silakan amati gambar ini. Yoga sedang membersihkan kandang kelinci. Yoga memelihara kelinci. Yoga sayang dengan kelinci peliharaannya. Setiap hari Yoga memberi makan dan minum. Yoga juga membersihkan kandang peliharaannya. Yoga merawat kelinci peliharaannya dengan senang hati. Kata ayah, kalau Yoga ingin memelihara kelinci, berarti harus merawatnya dengan baik. Nah, sekarang buatlah pertanyaan berdasarkan jawaban. Gunakan kata tanya apa, kapan, siapa, dan bagaimana. Nah, di sini sudah disediakan jawabannya ya. Tinggal kita menulis pertanyaannya. Nomor 1, jawabannya yang memelihara kelinci adalah Yoga. Jadi pertanyaannya, siapa yang memelihara kelinci? Nomor 2, jawabannya yang dipelihara Yoga adalah kelinci. Maka pertanyaannya, apa yang dipelihara Yoga? Nomor 3, jawabannya Yoga memberi makan dan minum kelinci setiap hari. Ini menjelaskan tentang waktu. Berarti pertanyaannya, kapan Yoga memberi makan dan minum kelinci? Nomor 4, jawabannya
Yoga merawat kelinci dengan senang hati. Maka pertanyaannya, bagaimana yoga merawat kelinci? Silakan anak-anak bisa menulis seperti contoh dari Buranum ini. Kalau sudah, kita lanjutkan halaman 56. Hari Minggu, Ino bermain ke rumah Yoga. Yoga sedang membersihkan kandang kelinci. Ino menanyakan alasan Yoga harus membersihkan kandang setiap hari. Yoga menjawab, jika tidak dibersihkan, kotoran kelinci akan menumpuk. Kotoran kelinci yang menumpuk akan menimbulkan penyakit. Nah, sekarang ada percakapan antara Ino dengan Yoga. Ino bertanya, Yoga, mengapa kandang kelinci ini harus dibersihkan setiap hari? Yoga menjawab, ya Ino, jika tidak dibersihkan, kotoran kelinci akan menumpuk. Kotoran kelinci yang menumpuk akan menimbulkan bau. Bau tidak sedap akan mendatangkan lalat. Lalat akan membawa penyakit. Ino berkata, oh begitu. Kemana kotoran kelinci itu dibuang, Yoga? Yoga menjawab, kotoran kelinci diolah menjadi kompos. Ino bertanya, kompos itu apa, Yoga? Yoga menjawab, kompos itu pupuk alami yang berasal dari bahan organik seperti kotoran hewan, daun, atau jerami yang membusuk. Kompos ini digunakan ibu untuk memupuk tanaman. Nah, anak-anak, dari percakapan ini kita bisa mendapatkan informasi bahwa kotoran hewan bisa kita manfaatkan untuk membuat pupuk, ya. Namanya adalah kompos. Kompos itu adalah pupuk alami yang dibuat dari bahan organik. Bahan organik itu apa? Bahan yang berasal dari makhluk hidup, baik itu tumbuhan ataupun dari hewan. Contohnya kotoran hewan, daun, jerami, kemudian bisa juga sisa-sisa makanan. Nah, sekarang kita lanjutkan halaman 57. Yang bawah ya. Nah, sekarang kita akan menulis huruf kapital. Penggunaan huruf kapital untuk apa saja? Kemarin waktu Zoom, Buranum sudah menjelaskan beberapa penggunaan huruf kapital. Nah, contohnya ini ya, silakan anak-anak menulis seperti contoh dari Buranum. Huruf kapital digunakan untuk 1. Huruf pertama di awal kalimat. 2. Huruf pertama nama orang. 3. Huruf pertama nama agama. Ini misalnya Islam I-nya besar, Kristen K-nya besar, ya. 4. Huruf pertama panggilan atau kekerabatan. Ini misalnya Pak, P-nya besar, Bu, B-nya besar, Dik, D-nya besar. Oke anak-anak, sudah? Kalau sudah, kita lanjutkan halaman 58. Setiap hari, Yoga merawat kelinci-kelincinya. Kegiatan itu sudah menjadi kebiasaan Yoga. Merawat kelinci menjadi aturan yang harus dilakukan setiap hari. Kamu pun sebagai pelajar memiliki aturan. Aturan ini harus dibiasakan saat bersekolah.
Bila telah menjadi kebiasaan, aturan akan mudah dilaksanakan. Beberapa contoh aturan yang harus kita laksanakan di sekolah adalah belajar dengan tekun, tidak terlambat datang ke sekolah, mengerjakan semua tugas dari guru, menghormati guru, dan menjaga ketertiban. Ini beberapa contoh aturan di sekolah. Masih banyak lagi contoh aturan yang lain ya. Nah, sekarang bawahnya berilah tanda centang untuk sikap yang benar dan tanda silang untuk sikap yang tidak benar. Yang pertama, aku tidak mengetahui peraturan di sekolah. Nah, ini harusnya setiap siswa tahu ya, aturan di sekolah itu apa. Jadi ini kita silang. Nomor 2, aku mematuhi aturan di sekolah karena aturan itu penting. Ini benar ya, setiap siswa harus mematuhi aturan di sekolah. Untuk apa? Untuk melatih disiplin. Nomor 3, aku tidak perlu mentaati aturan di sekolah. Ini jelas sikap yang salah. Kita harus mematuhi aturan di sekolah. 4, disiplin saat melaksanakan aturan. Ini benar. Kita harus disiplin saat melaksanakan aturan. Memakai seragam sekolah termasuk aturan di sekolah. Ini juga benar. Ada aturan seragam yang harus kita pakai setiap harinya di sekolah. Oke. Nah, untuk halaman 59, ini adalah tugas classroom. Muatan PPKN KD 4.2. Saat kita belajar, ada aturan yang harus kita patuhi. Ada hal yang boleh dan tidak boleh kita lakukan. Tuliskan satu hal yang boleh dilakukan beserta alasannya. Ya, nanti kalian nulisnya di sini. Satu saja hal yang boleh dilakukan saat belajar dan juga alasannya. Kemudian tuliskan pula satu hal yang tidak boleh dilakukan beserta alasannya. Kalau yang di bawah ini, satu hal yang tidak boleh dilakukan saat belajar dan alasannya apa kok tidak boleh melakukan hal tersebut. Nanti anak-anak mengerjakan ini ya, kalau sudah difoto dan dikirimkan ke classroom. Kalau susah mengirimkan ke classroom, boleh mengirimkan ke WA. Nah, kalau yang halaman 60, ini adalah muatan olahraga. Ini adalah gambar anak melakukan gerakan berlari. Kalau ini anak-anak berlari zigzag. Zigzag itu seperti ini ya, seperti huruf Z begini. Baik anak-anak, materi tematik hari ini sudah selesai. Marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Burhanuddin berpesan, jagalah kesehatan dan tetap semangat belajar di rumah. Kerjakan tugas dengan disiplin. Terima kasih atas perhatiannya anak-anak. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Burhanuddin akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.